Kejadian 42:1-38, ILT 3, ketika Yakub melihat bahwa ada gandum di Mesir, maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu hanya saling memandang seorang terhadap yang lain?" Dan dia berkata, "Lihatlah, aku telah mendengar bahwa di Mesir ada gandum. Pergilah ke sana dan belilah untuk kita dari sana, supaya kita tetap hidup dan tidak mati." Lalu, pergilah ke 10 saudara Yusuf untuk membeli gandum dari Mesir. Tetapi Benyamin, adik Yusuf, Yakub tidak menyuruhnya pergi bersama saudara-saudaranya, karena dia berpikir, jangan-jangan dia akan mengalami celaka. Dan anak-anak Israel datang di antara mereka yang berdatangan untuk membeli, karena kelaparan terjadi juga di tanah Kanaan. Dan Yusuf, ia adalah penguasa atas negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya dengan muka sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dan dia mengenali mereka, tetapi dia membuat dirinya asing bagi mereka, maka dia berbicara keras terhadap mereka dan membentak mereka. "Kamu datang dari mana?" Dan mereka berkata, "Dari tanah Kanaan, hendak membeli bahan makanan." Dan Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenalinya. Dan teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya yang telah dia mimpikan tentang mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu ini mata-mata. Kamu telah datang untuk memata-matai yang tidak terjaga dari negeri ini." Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak, tuanku. Sebaliknya, hamba-hambamu ini datang untuk membeli bahan makanan. Kami semua adalah anak-anak dari satu pria. Kami ini orang jujur. Kami hamba-hambamu ini bukanlah mata-mata." Namun dia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang pasti untuk memata-matai yang tidak dijaga dari negeri ini." Lalu mereka berkata, "Hamba-hambamu ini adalah 12 bersaudara. Kami adalah anak-anak dari satu pria di tanah Kanaan, dan ketahuilah, yang bungsu sekarang ini berada bersama dengan ayah kami, dan yang seorang lagi telah tiada." Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, "Inilah yang telah kubicarakan kepadamu ketika berkata, kamu adalah mata-mata. Demi Fir'aun yang hidup, dengan inilah kamu akan diuji. Kamu tidak dapat keluar dari sini, kecuali jika mendatangkan adikmu yang bungsu kemari. Suruhlah salah seorang dari kamu dan biarlah dia membawa adikmu. Tetapi kamu tetap dikurung, dan biarlah perkataanmu dapat dibuktikan apakah ada kebenaran di dalam kamu, atau kalau tidak. Demi Fir'aun yang hidup, kamu sesungguhnya adalah mata-mata." Dan dia memasukkan mereka ke dalam penjara selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga Yusuf berkata kepada mereka, "Lakukanlah ini dan hiduplah. Aku takut akan Elohim. Jika kamu jujur, biarlah salah satu saudaramu tetap dikurung di dalam rumah penjaramu, dan kalian pergilah. Bawalah gandum untuk kelaparan seisi rumahmu. Dan saudaramu yang bungsu, haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu dapat terbukti, sehingga kamu tidak akan mati." Dan mereka melakukan hal itu. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya kita bersalah mengenai adik kita itu, karena kita telah melihat kesesakan jiwanya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkannya. Itulah sebabnya kesesakan ini telah datang ke atas kita."
Kemudian Ruben menjawab mereka dengan mengatakan, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu ketika berkata, sebaiknya kamu tidak berbuat jahat terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Maka lihatlah, darahnya pun dituntut." Namun mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf mendengarkannya. Karena yang menerjemahkan ada di antara mereka. Lalu ia berpaling dari hadapan mereka dan menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Dan dia mengambil Simeon dari antara mereka lalu membelenggunya di depan mata mereka. Dan Yusuf memerintahkan. Maka orang mengisi wadah-wadah mereka dengan gandum dan mengembalikan uang mereka masing-masing ke dalam karungnya, dan memberi bekal untuk perjalanan kepada mereka. Dan demikianlah orang melakukannya kepada mereka. Dan mereka menaikkan gandum mereka ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari sana. Ketika yang seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, maka dia melihat uangnya, dan tampaklah itu di dalam mulut karungnya. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Uangku telah dikembalikan. Dan lihatlah, itu juga di dalam karungku." Dan memudarlah semangat mereka dan mereka gemetar sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Apakah yang telah Elohim perbuat atas kita ini?" Dan mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, dan mereka menceritakan kepadanya segala sesuatu yang menimpa mereka, dengan mengatakan, "Orang itu, penguasa atas negeri itu telah berbicara kasar terhadap kami dan telah menganggap kami sebagai mata-mata negeri itu. Tetapi kami berkata kepadanya, kami orang jujur. Kami bukanlah mata-mata. Kami 12 bersaudara, anak-anak lelaki ayah kami, yang seorang telah tiada, dan yang bungsu sekarang bersama ayah kami di tanah Kanaan." Lalu orang itu, penguasa negeri itu berkata kepada kami, "Dengan ini aku akan mengetahui bahwa kamu adalah orang jujur. Tinggalkanlah seorang saudaramu bersama aku, tetapi untuk kelaparan di rumahmu. Ambillah dan pergilah. Kemudian bawalah saudaramu yang bungsu itu kepadaku, maka aku mengetahui bahwa kamu bukanlah mata-mata, karena kamu orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu dan kamu boleh menjelajahi negeri ini." Dan terjadilah ketika mereka mengosongkan karung-karung mereka. Maka tampaklah pundi-pundi uang di dalam karungnya masing-masing, lalu mereka dan ayah mereka melihat pundi-pundi uang mereka itu, dan ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepada mereka, "Kamu telah membuat aku kehilangan anak. Yusuf telah tiada, dan Simeon telah tiada, dan Benyamin pun kamu hendak mengambilnya. Semuanya ini telah menimpa aku." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya dengan mengatakan, "Kedua anak laki-lakiku boleh engkau bunuh, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke tanganku, maka aku akan membawanya kembali kepadamu." Tetapi dia menjawab, "Anakku itu tidak akan turut bersamamu, karena kakaknya telah meninggal dan dia sendirilah yang tinggal. Jika kecelakaan menimpa dia di perjalanan yang akan kamu tempuh, maka kamu telah menjerumuskan aku yang ubanan ini ke dalam duka cita alam maut.